Seorang pejabat senior Hamas menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengubah perang menjadi kampanye pemilu untuk mendukung Donald Trump. Taher Al-Nunu menilai Zionis tidak serius dan berusaha menunda-nunda di setiap putaran. Ia menyebut Netanyahu ingin Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Al-Nunu mengemukakan bahwa rezim Zionis menghancurkan semua komponen kehidupan dan menargetkan rumah sakit di depan mata dunia. Namun dunia dinilai tidak melakukan apapun. Ia juga menyebut Israel tidak mencapai tujuannya selama lebih dari setahun berperang, selain melakukan pembantaian terhadap anak-anak dan wanita. Ia pun kembali meminta masyarakat Arab untuk tidak menormalisasi pembantaian yang dilakukan terhadap warga Palestina di Gaza. Media Israel Haaretz baru-baru ini mengulas kerentanan keamanan Israel yang diduga kembali bobol. Kali ini keamanan Israel justru bobol dari hal yang tidak terduga, yaitu aplikasi kebugaran yang digunakan banyak tentara Israel. Para pengguna Strava memang cenderung menyetorkan data-data pribadi mereka, termasuk geolokasi terbaru untuk memantau aktivitas fisik yang mereka lakukan. Masalah ini terungkap setelah Rotem Yasur, seorang penyelidik open source, memberitahu media. Yasur yang sering menggunakan aplikasi ini memperhatikan bahwa pengguna tampaknya berjalan di pangkalan militer rahasia Israel. Selain itu, identitas individu yang alamat rumahnya terungkap, termasuk anggota unit intelijen rahasia, pejuang dari unit pasukan khusus elit, personel dari sistem pertahanan udara, dan komandan dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Strava juga digunakan untuk memantau gerakan IDF di Gaza sejak awal perang. Israel mengancam akan membunuh Naim Qassem, sekjen Hizbullah yang baru. Ancaman ini muncul setelah beberapa jam Naim Qassem resmi menggantikan posisi Hasan Nasrallah yang terbunuh pada 27 September lalu. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunggah foto Naim Qassem dan menuliskan penunjukan sementara, masamu tidak akan lama. Ia juga mengindikasikan hitungan mundur telah dimulai hingga Israel menargetkan Naim Qassem. Israel memperingatkan masa jabatan Naim Qassem sebagai sekjen Hizbullah mungkin tidak akan bertahan lama jika ia tidak mengubah kebijakannya. Diketahui Hizbullah mengumumkan penunjukan Naim Qassem sebagai pemimpin barunya pada Selasa 29 Oktober. Naim Qassem sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah sejak tahun 1991. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirim surat pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memprotes Israel yang melumpuhkan UNRWA. Peraturan yang disetujui Parlemen Israel itu melarang badan PBB tersebut beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki. Diketahui Israel telah lama berselisih dengan UNRWA dan menuduh bahwa pegawainya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Larangan UNRWA tersebut akan dimulai dalam 3 bulan. Adapun dampaknya akan menghancurkan dan membuat rakyat Palestina kelaparan. Guterres pun meminta Israel mencegah konsekuensi tersebut dan mengizinkan UNRWA untuk terus melaksanakan kegiatannya di wilayah Palestina. Iran berencana melipat gandakan anggaran militernya karena ketegangan dengan Israel meningkat. Peningkatan itu disebut mencapai 200% dan diharapkan akan selesai pada bulan Maret 2025. Diketahui pengeluaran militer Iran pada tahun 2023 adalah sekitar 10,3 miliar US dollar, sementara Israel menghabiskan 27,5 miliar US dollar selama 2023. Pada Sabtu lalu, Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan militer di Iran dan menghantam sekitar 20 lokasi. Tanggapan Israel sudah lama diharapkan setelah Iran meluncurkan rentetan rudal dan drone ke Israel pada 1 Oktober. Iran mengatakan serangan itu sebagai balasan atas serangan dalam beberapa bulan terakhir yang menewaskan para pemimpin kelompok perlawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.